Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview akhirnya setelah 2 pekan ada preview lagi nih. Artinya Manchester United akan bertanding. Nah, 2 pekan tanpa Manchester United nampak hampa ya Sobat Football United. Tapi pertandingan selanjutnya ini juga bukan dalam waktu yang enak untuk disaksikan. Karena kick off-nya sendiri waktu di Eropa ini jam 9 malam hari Senin. Artinya bagi Sobat Football United di Indonesia akan menyaksikannya di hari Selasa dini hari. Kurang lebih berarti jam 3 dini hari. Waktu yang pas menurut gue untuk bangun itu sepertiga malam. Jadi bisa sholat tahajud dulu sebelum menyaksikan Manchester United. Dan kurang lebih ketika selesai pas waktu subuh ya kan. Jadi bisa juga sholat subuh. Mudah-mudahan tepat waktu. Nah, di pertandingan menghadapi Everton ya. Everton sendiri dilatih oleh David Moyes. Yang memang besar bersama dengan Everton. Meraih hasil-hasil yang fantastis menurut gue, termasuk mendapatkan tiket Eropa bagi Everton. Dan juga gue ingat bener, di tangan David Moyes dia bisa membawa Everton ini finish di atas Liverpool. Fantastis. Lalu dia dipercaya oleh Manchester United, tentu saja salah satunya oleh Sir Alex Ferguson, untuk bisa menangani Manchester United. Menurut gue dia tidak mendapatkan dukungan, support, dan juga waktu yang memang diperlukan ya. Kita melihat bagaimana 13 tahun belakangan ini Manchester United bahkan masih kesulitan untuk bisa konsisten dengan prestasi. Tapi itu masa lalu. Menurut gue David Moyes dengan Manchester United kali ini, Manchester United akan menghadapi David Moyes lagi bersama dengan Everton. Nah, Everton sendiri menarik nih menurut gue bagaimana dinamikanya masih naik turun. Gue tidak ingin mengambil kata berantakan, tapi naik turun ya. Bagaimana dari tanggal 20 September hanya 2 kemenangan yang diraih, itu pun juga bermain kandang ketika menghadapi Crystal Palace dan terakhir ketika menghadapi Fulham. Catatan away ya, dia kalah menghadapi Manchester City, kalah juga menghadapi Wolves ya, tim yang sebenarnya berada di papan bawah. Itu terjadi di tanggal 23 September. Lalu kalah di Merseyside Derby juga menghadapi Liverpool, tapi sempat menahan tim kejutan Sunderland 1-1. Jadi menurut gua dinamikanya memang masih sangat naik turun. Ini menunjukkan juga bahwa keadaan dari skuad David Moyes sendiri juga, walaupun katakanlah mereka mendapat kemenangan menghadapi Fulham di pertandingan terakhir sebelum international break, belum bisa disebutkan bahwa mereka ini masuk ke episode positif ya. Menurut gue masih sangat fluktuatif sekali. Dan ini berbanding sedikit terbalik dengan Manchester United, di mana Manchester United di 5 pertandingan terakhir tidak mendapatkan kekalahan. Luar biasa, bahkan termasuk 3 kemenangan beruntun. Tapi sebelum jeda internasional, Manchester United mendapatkan 2 hasil seri juga secara beruntun di pertandingan away. Nah, ini menurut gue catatan juga penting bagaimana Manchester United mampu menahan Tottenham Hotspur 2-2 dan juga ditahan Nottingham Forest 2-2 di situasi yang kalau kita lihat pertandingannya, kalau gue bahas ketika reviewnya, ya Manchester United ini sebenarnya terhukum oleh apa yang mereka lakukan sendiri. Mereka kehilangan konsentrasi, mereka sama-sama kebobolan bahkan 2 gol ya di periode-periode penting pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Mereka ya kebobolan 2 gol di 5 menit babak kedua baru mulai. Dan ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ketika pertandingan hampir selesai, mereka justru kebobolan. Dan ini menurut gue yang harus diperhatikan betul. Artinya konsentrasi dan fokus dari pemain Manchester United ini juga masih belum stabil. Di periode-periode penting justru mereka sering lepas, walaupun ya mereka juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Artinya secara mental karakter mereka juga punya fighting spirit yang positif. Tapi menurut gua ini tidak bisa diteruskan. Mereka harus fokus betul ketika mereka sudah unggul. Mereka harus amankan, mereka harus tambah lagi golnya, mereka harus konsentrasi, mereka jangan sampai nyaman, terutama lini belakang Manchester United, sehingga kesalahan-kesalahan seperti ketika menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Tottenham Hotspur ini bisa mereka hindarkan ya. Nah, di papan klasemen, Everton saat ini berada di peringkat ke-13, Manchester United berada di peringkat ke-7 dengan selisih hanya 3 poin. Everton, kalau gue lihat di pertandingan yang mereka hadapi, ya mereka dari bulan September tanggal 20 sampai dengan awal November sebelum jeda internasional, mereka baru sekali clean sheet ya di pertandingan terakhir itu ketika menghadapi Fulham. Artinya lini belakang dari Everton ini merupakan gue pikir salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh lini depan, lini serang Manchester United, yang kalau melihat dari apa yang dilakukan ya, mereka ini terakhir kali gagal mencetak gol itu di tanggal 14 September ketika mereka kalah 3-0 menghadapi Manchester City. Setelahnya mereka selalu bisa mencetak gol, dan gue harapkan ini bisa
diteruskan ketika menjamu Everton nanti di Old Trafford. Nah, eh angka kebobolan Everton, walaupun demikian angka kebobolan Everton ini masih jauh lebih sedikit dibanding dengan Manchester United. Mereka kebobolan 13 gol dan Manchester United kebobolan 18 gol. Ini juga menandakan ya Manchester United sebenarnya juga tidak baik pertahanannya gitu. Sangat jarang Manchester United untuk clean sheet, termasuk di beberapa pertandingan terakhir, dan ini juga merupakan sebuah situasi yang harus diperhatikan nih, karena Everton juga punya kemampuan untuk menciptakan gol. Dan ini harus sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai ada kesalahan yang terjadi di lini belakang Manchester United. Dengan ketatnya situasi di papan klasemen, lalu gue juga lihat misalnya jadwal ya dari beberapa klub yang juga posisinya di sekitar Manchester United. Chelsea misalnya yang akan tandang ke Burnley. Lalu gue juga melihat Liverpool yang akan menjamu Nottingham Forest. Nottingham Forest berada di papan bawah ya. Liverpool akan bermain di Anfield. Lalu Newcastle yang akan berhadapan dengan Manchester City. Walaupun ini partai away untuk City, tapi ya gue pikir mereka punya peluang untuk bisa mendapatkan poin penuh. Aston Villa akan tandang ke Leeds. Hanya mungkin Derby of North London saja nih, Arsenal akan menghadapi Tottenham Hotspur. Tapi pertandingan-pertandingan yang lain punya kecenderungan tim-tim yang berada di papan atas ataupun juga yang selisih nilainya tidak begitu jauh dengan Manchester United ini untuk bisa mendapatkan hasil positif. Sehingga Manchester United juga harus bisa mengambil hasil positif nih ketika menghadapi Everton. Salah satu keuntungan adalah menurut gue Manchester United tanding paling akhir. Ada dua hal. Nomor satu, kebugaran dari para pemainnya, terutama pemain-pemain kunci, pemain-pemain inti yang bertanding bersama negaranya masing-masing di international break kemarin. Mereka punya waktu istirahat lebih banyak. Ini poin positif pertama. Poin positif kedua ya, Manchester United bisa mengamati bagaimana klub-klub lainnya bertanding duluan di hari Sabtu ataupun juga di hari Ahad, sehingga mereka bisa lebih termotivasi harapannya ketika misalnya ada klub-klub yang tergelincir, klub-klub yang justru terpleset, sehingga memberikan Manchester United peluang nih untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi dua keuntungan ini gue pikir bisa terjadi kalau Manchester United manfaatkan betul ketika menghadapi Everton nanti. Cuman ya secara teknis mereka harus siap, mereka harus bisa tampil lebih bagus dari menit awal, mereka harus bisa fokus, mereka harus mencetak gol lebih banyak, lebih cepat dan lebih banyak ya. Killing the game menurut gue ini penting untuk dilakukan oleh Manchester United seawal mungkin. Balik lagi ke squad David Moyes di Everton, yang menurut gue ada beberapa pemain yang harus diwaspadai. Ada Iliman Ndiaye, ini pemain yang menurut gue juga tampil cukup bagus. Lalu ada Garner juga ya, James Garner yang bertransformasi sebagai bek kanan tapi juga bisa bermain cukup bagus di sana. Dan tentu saja Jack Grealish, pemain yang memiliki impact sangat luar biasa sejauh ini di Everton. Ini harus diwaspadai. Namun demikian gue menilai bahwa lini belakang yang dikawal oleh Michael Keane dan juga James Tarkowski ini memiliki lubang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh kecepatan-kecepatan Manchester United yang sayangnya akan tampil tanpa Benjamin Sesko. Dan kalau gue berbicara terkait dengan siapa-siapa yang akan diturunkan, gue perkirakan Senne Lammens akan diturunkan sebagai penjaga gawang, clean sheet di debutnya bersama dengan tim nasional Belgia, luar biasa. Mazraoui, De Ligt dan Luke Shaw akan diturunkan di 3 pemain belakang, center back. Mazraoui menurut gue akan dimanfaatkan betul sebelum dia akan absen di AFCON ya, dengan mengistirahatkan dulu Harry Maguire dan juga Leny Yoro. Luke Shaw akan memulai dari back tengah sebelah kiri, dengan Lisandro Martinez punya peluang yang juga besar akan diturunkan setelahnya. Matthijs De Ligt di center back tengah, tidak ada masalah di sana, pemain yang luar biasa. Sudah melakoni pertandingan kembali dengan tim nasional Belanda juga ya. Lalu 4 pemain tengah, Casemiro, Bruno Fernandes. Casemiro mencetak gol bersama dengan tim nasional Brazil. Bruno Fernandes bahkan mencetak hat-trick bersama dengan tim nasional Portugal. Sedang on fire keduanya, tidak ada alasan untuk diistirahatkan. Amat di kanan, Dorgu gua pilih untuk di kiri karena dia juga sedang positif menurut gue dengan gol yang diciptakan bersama dengan tim nasional Denmark. Walaupun pertandingannya Denmark kalah, tapi gue pikir Dorgu tampil cukup lumayan di pertandingan tersebut. Nah, yang menarik adalah lini serang dari Manchester United. Dengan cederanya
Benjamin Sesko harus absen kurang lebih 1 bulan ya kan. Ada banyak perkiraan kalau Sirkse yang akan diturunkan dulu. Gua berharap Sirkse akan diberi kesempatan, bahkan sebanyak mungkin, bahkan dari starter. Tapi kalau melihat kecenderungan dari Ruben Amorim ya, nampaknya dia tidak, atau gue bisa jadi salah, tapi gue perkirakan dia tidak akan menurunkan Sirkse dari awal. Dia akan memberi kesempatan Sirkse bermain, tapi tidak dari awal. Melihat bagaimana menit bermain dari Sirkse sebelumnya juga tidak banyak-banyak banget, jadi akan secara bertahap. Nah, lalu siapa yang akan diturunkan? Ya pemain yang memang pernah diturunkan ketika Sesko absen. Di mana pertandingan awal Manchester United sempat kan ya Sesko tidak diturunkan dulu karena memang dinilai belum siap. Di mana Mbeumo, Mount dan juga Cunha diturunkan di awal, dan gue pikir ini akan diulangi lagi oleh Ruben Amorim. Gue harapkan Manchester United bisa menang dengan tanpa Benjamin Sesko. Lini depan Manchester United menurut gue masih tetap berbahaya. Penting untuk bisa mencetak gol duluan dan mencetak gol lebih banyak duluan juga. Lalu konsentrasi ada pada lini belakang yang solid, yang kuat. Dan ini harus ditampilkan secara konsisten 90 menit. Kurang lebih seperti itu. Bagi Sobat Football United, bagaimana, ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Gue perkirakan Manchester United akan bisa menang mungkin 2-0 kali ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada perkiraan, skor, formasi, pemain yang diturunkan? Silahkan drop di kolom komen beserta dengan alasannya. Oh ya, gue ingatkan juga Sobat Football United yang suka UFC, gue juga bikin channel lain yang membahas tentang UFC ini di Sobat UFC. Sekali lagi di Sobat UFC. Gue bahas UFC secara ringan amatiran juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.